Jadi Iran sudah memastikan bahwa perang ini akan menjadi perang yang berkepanjangan, gitu ya. Dalam artian di sini ada beberapa faktor yang bermain. Pertama, kita melihat dari jalur militer langsung. Yang kedua itu dari jalur politik, yang kedua ya, yang lalu yang ketiga itu adalah dari jalur sosioekonomi, gitu ya. Jadi ada tiga front berbeda yang harus dihadapi oleh Amerika Serikat. Kalau misalnya Amerika Serikat menghadapi peperangan ini dengan style yang kemudian conventional warfare, Amerika Serikat sudah pasti akan kalah. Gitu ya. Amerika sudah pasti akan kalah. Kalau saya mengatakan bukan akan lagi, tapi sudah kalah. Karena kenyataannya di lapangan sebenarnya sungguh sangat menggenaskan kepada Amerika di sini. Dan kenapa saya buatkan judulnya ini, Iran berhasil menjebak Trump, terkunci di lubang neraka. Saya tidak mengatakan di sini Amerika sebagai sebuah negara. Ini sebetulnya adalah perampokan yang dilakukan oleh seorang personil bernama Trump. Patut kawan-kawan ketahui, di Amerika sendiri pun sekarang ini sudah banyak yang muak dengan kepemimpinan Trump. Dan jika pengamat tadi mengatakan bahwa Amerika akan kalah atau Iran akan menang, saya katakan sekarang Iran sudah menang. Kenapa begitu? Ada sebuah kapal induk. Kapal induk itu bagi Amerika untuk mengalahkan negara-negara yang lemah, itu cukup satu kapal induk. Sekarang kapal induknya itu mundur, ditarik mundur karena ada kerusakan dan kebakaran di sebuah kapal induk yang berlabuh di Laut Merah, bukan di Selat Hormuz. Dan menurut Iran, dia sudah mengirim rudal ke sana. Artinya apa? Ini sebenarnya kena rudal. Dan kapal induk itu rusak sehingga ditarik kembali ke Amerika. Untuk menyerang sebuah negara misalnya Malaysia atau Indonesia, cukup satu kapal induk, itu sudah rata, itu Jakarta dibikinnya. Sekarang nggak sampai ke Iran, sudah ditarik mundur. Itu fakta di lapangan. Induk berkekuatan nuklir USS Gerald R. Ford terbakar di Laut Merah pada Kamis 12 Maret. Kebakaran pada kapal milik Amerika Serikat mengakibatkan 2 pelaut terluka parah. Namun Amerika Serikat membantah insiden itu disebabkan serangan Iran. Hal itu disampaikan Komando Pusat dan Armada Kelima Amerika Serikat. Pihaknya mengatakan kebakaran berasal dari ruang cuci utama kapal induk nuklir. Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa kebakaran tersebut tidak berkaitan dengan pertempuran. Amerika Serikat mengklaim kebakaran pada kapal induk nuklir berhasil dipadamkan. Sankom menekankan kapal induk nuklir tetap beroperasi penuh dan mampu menjalankan misinya, termasuk tidak ada kerusakan pada pembangkit tenaga nuklir dalam kapal tersebut. Amerika Serikat mengklaim 2 awak kapal yang mengalami luka-luka sedang mendapat perawatan medis. Sankom langsung melakukan penyelidikan terkait insiden kebakaran tersebut. Namun, insiden ini merupakan kemunduran bagi USS Gerald R. Ford selama penugasan panjang kapal tersebut. Belakangan dunia mulai belajar bahwa propaganda perang seperti itu diperlukan. Bagaimana dulu Amerika gagal membebaskan sandera di kedutaan besar Amerika di Teheran di tahun 1979. 53 orang sandera Amerika di Teheran tersebut yang ditahan oleh mahasiswa. Cuma mahasiswa tidak bisa dibebaskan oleh pasukan elit Amerika pada waktu itu. Dan kegagalan ini dikatakan, dikonfirmasi, diberitakan bahwasanya pasukan elit tersebut gagal karena ada kemasukan pasir akibat badai gurun ke pesawat mereka. Lucu, dan ada yang tewas di situ. Ini kan aneh. Yang sebenarnya yang terjadi belakangan dunia tahu bahwa Iran menahan para sandera itu bukan di satu tempat. Dipencar-pencarkan di 53 tempat. Bahkan ada yang di negara-negara tetangga. Artinya apa? Iran lebih lihai, Iran lebih cerdik, Iran lebih punya akal. Dan akal itu dipergunakannya untuk memenangkan pertarungan. Sandera itu dibebaskan oleh Iran setelah 444 hari ditahan di Iran. Ini menampar muka Amerika pada waktu itu. Malunya setengah mati. Pasukan elit super luar biasa adidaya, diperdaya oleh mahasiswa Iran. Jadi di sini pun kita bisa mengerti apa yang dikatakannya tidak sebetulnya terjadi seperti itu. Bisa jadi kebalikannya. Dan kemudian setelah itu terjadi, penasihat keamanan Amerika memperingatkan Trump lagi ada ancaman ke daerah California bahwa Iran saat ini sudah membuat rudal yang terbarunya yang bisa menjangkau California. Ingatkan soal potensi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak khawatir dengan serangan yang didukung Iran di wilayahnya. Sementara Biro Investigasi Federal atau FBI memperingatkan soal potensi serangan drone Iran di pantai barat Amerika Serikat.
Peringatan itu disampaikan kepada Departemen Kepolisian di California dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari ABC News pada Kamis 12 Maret, FBI menyebut Iran dapat membalas Amerika Serikat dengan meluncurkan drone ke pantai barat. Namun, lembaga tersebut tidak memiliki informasi tambahan soal waktu, target, atau pelaku dari dugaan serangan. Sementara itu, kantor Gubernur California Gavin Newsom mengatakan buletin tersebut adalah salah satu dari banyak pembaruan keamanan yang diterima negara bagian dari mitra federal setiap hari. Menurutnya, California telah meningkatkan postur keamanannya sejak awal konflik. Sejauh ini, Iran baru menargetkan pangkalan militer dan kedutaan besar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara jarak dari Iran ke pantai barat Amerika Serikat melampaui 11.000 km. Tidak jelas apakah peringatan yang dirilis FBI memungkinkan pelaku menyerang pantai barat dari daerah terdekat. Namun, mantan Kepala Intelijen Departemen Keamanan Dalam Negeri John Cohen memberikan analisis mendalam. Ia menyebut Iran memiliki kehadiran yang luas di Meksiko dan Amerika Selatan. Cohen pun memuji FBI karena mengeluarkan peringatan yang membuat negara bagian siap menghadapi segala kemungkinan. Dan sebenarnya itu berkaitan juga dengan data intelijen. Dan Iran pun mengatakan sekarang bahwa rudal-rudal dan drone-drone dia itu yang telah habis. Telah habisnya yang mana? Yang kuno. Jadi sekarang yang paling banyak itu adalah rudal-rudal canggih. Rudal-rudal canggih Iran itu daya jelajahnya jauh, bisa dikontrol. Kemudian hulu ledaknya luar biasa. Jadi artinya Iran sudah mengakhir seluruh persenjataannya yang kuno. Sudah dihabiskannya kemarin. Dan sudah pasti memakan korban yang hampir sama dengan Iran. Iran dengan jujur mengatakan ada sekitar 3.000 lebih korban jiwa di negaranya. Termasuk anak-anak, anak sekolah, dan tentara macam-macam. Termasuk kan pemimpin tertinggi mereka, supreme leadernya, Khamenei. Iran mengaku dengan jujur. Artinya negara ini tidak punya tendensi untuk propaganda dan macam-macam. Memang karena dunia sudah tahu bagaimana karakter dan psikologi rakyat Iran. Dia tidak mau berbohong apa adanya. Dia menyerang, balik menyerang itu karena diserang. Kan sangat sederhana. Dan kalau kita lihat, dunia pun sudah mulai melihat. Ini Trump ini pikun atau gila atau kurang waras. Masa orang berdaulat begitu diserang tiba-tiba? Itu dari tahun lalu. Tahun lalu diserang Iran, dia balas menyerang sesuai dengan apa yang diserang. Kemudian dia berhenti sendiri. Kemudian sekarang dibunuhlah pemimpinnya. Padahal Trump sudah diingatkan oleh penasihat militer dari Pentagon. Jangan bunuh pemimpinnya. Berbahaya. Karena pemimpin-pemimpin di Iran itu sudah mempunyai hierarki yang bagus. Mati satu tumbuh 1.000. Itu menurut data intelijen. Tapi Trump ini kan keras kepala. Apalagi ada iming-iming tertentu. Dan Trump ini menurut rumornya juga mempunyai pabrik senjata. Luar biasa ini. Punya pabrik senjata, jadi tidak ada yang lagi yang beli senjatanya. Jadi begini kawan-kawan. Menurut rumor yang ada, Trump ini mempunyai pabrik senjata, kemudian mempunyai pabrik pengolahan LNG. LNG itu gas alam. Gas alam dia itu diambil dari Venezuela sekarang ini. Gas alam dia itu kurang laku di dunia sekarang ini. Karena gas alam itu datang dari negara Teluk. Sebenarnya ditutupnya Selat Hormuz dan gas alam tak lagi datang dari Arab itu menguntungkan juga ke perusahaan dia. Selama ini perusahaannya tidak laku, itu ada 43 buah perusahaan yang didirikan oleh Trump. Dan tak laku. Kenapa tak laku? Yang laku adalah gas dari Timur Tengah. Dan ini barangkali juga dari segi logika, diserangnya Iran ini, Iran pasti sudah tahu. Intelijen sudah tahu itu Selat Hormuz akan ditutup, sehingga pasokan gas dari Timur Tengah akan terganggu. Minimal terganggu. Sekarang malah tertutup sendiri. Gas dia itu laku keras di dunia sekarang. Kedua, pabrik senjata dia itu dibeli oleh negaranya sendiri, dibeli oleh Israel. Itu masuk ke kantong pribadi. Itu menurut rumor yang terjadi. Dia sedang jadi presiden. Apa salahnya melakukan hal itu? Yang harus ditembak adalah Iran. Iran akan pasti, karena dia menguasai Selat Hormuz, akan ditutup. Keuntungan sedang perang ini bagi Trump berlimpah-limpah. Tapi bagi rakyat Amerika, pajak dia itu $1 miliar sehari dibuang untuk perang tersebut. Perang itu memakan biaya, dibeli senjata dari APBN-nya, dari pajak rakyat, beli ke perusahaan Trump. Luar biasa ini orangnya. Dari segi pikun-pikunnya, tidak pikun-pikun kali. Otak bisnisnya tuh masih main, karena dia punya rumah judi di Las Vegas, macam-macam. Karena itu dia kaya kan. Kemudian dia berseteru dengan Elon Musk. Kita harus mengetahui juga sisi-sisi pribadinya. Dan Amerika tidak rela lah pajak mereka itu dibelikan ke senjata untuk menzolimi orang lain. Untuk keuntungan malahan. Jadi kalau sekarang Trump ingin
lagi menguasai Selat Hormuz. Ini agak bingung juga kita ini. Sebenarnya dia diuntungkan juga dengan ditutupnya Selat Hormuz. Yang rugi siapa? Negaranya. Dia sendiri untung. Negaranya rugi. Tapi dia tetap kan bersikeras sekarang nih mengirim tentaranya ke Selat Hormuz. Strategi baru yang dimainkan oleh Amerika Serikat, apalagi mereka mengirimkan 2.500 marinir dengan menggunakan kapal USS Tripoli. Sebenarnya kalau dari kajian dan analisis Pak Ridwan, strategi apa sih yang tengah dimainkan oleh Amerika? Apakah strategi yang baru ini adalah bentuk keputusasaan dari Amerika Serikat sendiri atau seperti apa? Ya, membuktikan bahwa strategi menggunakan teknologi jet tempur, rudal itu termasuk gagal ya, Prita ya, menghentikan kekuatan Iran. Dan padahal Amerika dan Israel ini bahkan sudah dipandu AI ya. Mereka dipandu AI yang disebut dengan Anthropic Maven System, sehingga koordinat-koordinat sasaran di Iran itu digerakkan oleh AI ini. Itu pun ternyata gagal karena ternyata Iran baru saja juga 1 jam yang lalu dirilis oleh mereka melalui kantor berita resminya, Iran News Agency atau IRNA, mereka merilis sebuah kota bawah tanah yang isinya adalah ribuan drone dan ribuan rudal. Dan ternyata ini semacam kode bahwa yang dihancurkan itu baru yang di permukaan, Iran masih punya stok-stok yang lain di bawah tanah. Nah, pertanyaan Prita tadi tentang apakah ini sebuah strategi baru dengan marinir digerakkan, ini inline dengan itu. Karena setelah 13 hari dengan menggunakan jet tempur, dengan menggunakan serangan-serangan udara, tampaknya tidak berhasil menghentikan serangan balik dari Iran dan juga tidak berhasil menghentikan rezim pemerintahan Iran. Bahkan pemerintahan Iran secara demonstratif 2 hari yang lalu, presidennya, menteri luar negerinya, sekretaris Dewan Keamanan Nasional, itu ikut long march di jalanan di Teheran dalam rangka peringatan Al-Quds Day. Jadi ini bayangkan ya, dalam situasi perang, presidennya, menteri luar negerinya, sekretaris Dewan Keamanan, para pimpinan-pimpinannya turun ke jalan bersama masyarakat tanpa ada rasa takut untuk dibom atau ditembak oleh Israel dan Amerika. Ini menunjukkan satu kode perlawanan bahwa selama 13 hari upaya Amerika dan Israel gagal. Gagal dalam mengambil alih rezim, gagal mengubah pemerintahan Iran, dan tampaknya keputusasaan itu berujung pada rencana agresi darat. Dan kalau ini dilakukan, ya tentu saja inilah yang ditunggu-tunggu oleh IRGC atau Garda Revolusi Iran, karena mereka sudah berlatih puluhan tahun ya, mungkin 40 tahun, mereka berlatih ground tactical operation, mereka terlatih melawan Irak selama 8 tahun, 1980 sampai 1988, dan pasukan Irak berhasil dipukul mundur, karena memang vegetasi atau pegunungan-pegunungan di Iran ini memang cukup unik ya. Di sebelah selatan itu ada pegunungan Zagros, tingginya sekitar 4.000 meter dari permukaan tanah. Di sebelah utara ada pegunungan Alborz yang juga lebih tinggi dari pegunungan Zagros. Sehingga marinir yang masuk ini nanti akan menghadapi, marinir Amerika yang masuk ini akan menghadapi perlawanan yang sengit. Dan ini yang tampaknya akan malah memperpanjang perang ini sehingga mungkin bisa berbulan-bulan, Prita. Pertanyaannya, apakah Trump tidak tahu? Dan penasihatnya sudah menasihati untuk tidak mengirim pasukan ke sana, apalagi 2.500 marinir di medan tersebut. Pertanyaannya, kenapa Trump bersikeras untuk mengirim pasukannya? Ada motif tulus di situ. Yang pertama dari segi tadi ya militer, kita harus lihat bahwa biasanya perang yang kemudian digagas oleh pihak yang lebih kecil itu adalah perang dalam bentuk perang atrisi dengan strategi gerilya, yang berarti adalah tujuannya bukan menghancurkan musuh dengan total, tetapi untuk menciptakan pain atau perasaan sakit ya, gitu loh. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah perang yang kemudian mengkontestasi siapa yang bisa menahan rasa sakit lebih lama dan lebih besar. Gitu. Jadi kita lihat di sini untuk kemudian tahan. Nah, Trump pun tahu, tak mungkin dia tidak tahu bahwa untuk meruntuhkan rezim, kan itu katanya kemarin, menukar rezim dari Khamenei kepada Amerika, dan itu harus melalui pasukan darat. Dan memang tujuan dari penyerangan Trump ini, kalau kita lihat motif di belakangnya nanti, setelah kita melihat analisanya, memang ini disengaja oleh Trump.
Dia sudah tahu ini, walaupun dibunuh Khamenei ini, rezim tidak akan bertukar. Dan tentara harus dikirim, bukan 2.500. Menurut perkiraan para ahli, hampir 1.000.000 pasukan Amerika dengan koalisi-koalisinya nanti, itu akan dikirim ke Iran. Pakai senjata kan? Senjatanya di mana dibeli? Ya, Prita, rekap 2 jam terakhir ya. 2 jam terakhir sebelum kita live, itu Trump menulis di media sosialnya, di Truth Social, dia mengakui bahwa Amerika gagal membuka Selat Hormuz. Dan dia mengajak negara-negara lain, termasuk Inggris dan Cina, Tiongkok, untuk mengirimkan kapalnya untuk membuka Selat Hormuz. Ini menunjukkan bahwa Trump mulai desperate ya, dengan strategi Iran di Selat Hormuz. Tampaknya Amerika gagal melakukan pengamanan di kapal-kapal yang melintas di sana. Itu dari sisi Trump. Dari sisi Iran, tampaknya 2 jam yang lalu mereka masih memasifkan serangan, termasuk juga menargetkan satu target di Israel. Yang uniknya, Prita, ini dipandu koordinatnya oleh seorang TikToker, gitu ya. Jadi ada satu TikToker namanya Ethan Lufon. Ethan Lufon ini dia bikin konten TikTok. Dia memandu Iran koordinat-koordinat radar-radar Israel dan pangkalan-pangkalan rudal Israel. Jadi begitu dia live TikTok, selang beberapa jam, kira-kira 1 jam setelah dia live, yang dia tunjuk itu dibom oleh Iran. Jadi ini benar-benar era perang baru ya, ketika sasaran lawan itu dipandu oleh seorang TikToker ya, dengan menggunakan platform TikTok. Ini menurut kami cukup luar biasa. Berikutnya perkembangan lanjutan dari teknik Iran adalah mereka mencoba memutus pompa bensin udaranya Amerika. Pompa bensin udara itu mereka menggunakan pesawat namanya Kerosin Cargo atau KC. Satu KC 135, KC 135 ini berhasil ditembak jatuh di Irak sebelah barat oleh faksi perlawanan Irak yang pro-Iran. Lalu informasi terbaru ada 4 juga pesawat kargo KC 135 di Arab Saudi yang berhasil diserang dengan drone. Akibatnya jet-jet tempur milik Amerika di berbagai pangkalan itu tampaknya tidak bisa mengudara karena refuelingnya gagal, kerosin akturnya tidak ada. Jadi jet itu tidak bisa mengudara. Ini salah satu strategi Iran yang menurut kita cukup cerdas ya. Berikutnya, perkembangan berikutnya adalah Iran mulai mengumumkan bahwa mereka mentargetkan kepentingan ekonomi Amerika di kawasan Teluk. Termasuk juga mentargetkan bank Citibank di Dubai dan Citibank di Manama, Bahrain dengan menggunakan drone. Ini sebagai respon karena Amerika dan Israel melakukan serangan pengoboman kepada bank-bank di Iran. Jadi ketika bank di Iran ini diserbu dengan pesawat tempurnya Israel, membalaslah Iran ini dengan drone-drone ke bank-bank dengan afiliasi Amerika ya, Citibank di Dubai dan Citibank di Bahrain. Berikutnya juga berita, kita melihat ada satu pergerakan marinir ya, marinir deployment dari Amerika Serikat, dan ini tampaknya indikasinya semakin mendekati pertarungan darat. Tampaknya Trump akan mengambil satu strategi, yakni mengirimkan ground troops atau perlawanan darat. Gitu. Sekarang ini kita berbicara mengenai dunia intelijen, dunia gelap kawan-kawan. Kenapa begitu? Trump mengirim pasukannya ke sana, senjatanya dibeli dari pabrik dia, itu secara kasarnya. Dan yang uangnya dari mana? Uangnya dari APBN Amerika. Hampir semua dunia intelijen yang berkaitan dengan konspirasi jahat seperti ini pasti mengetahuinya. Kemudian kan jadi pertanyaan dunia kan, pangkalan-pangkalan dia itu kan punya senjata itu semua. Senjata yang dibuat oleh pabrik Trump ini, kenapa dibiarkan oleh Trump? Pangkalan-pangkalan udara dia itu dibom di negara-negara Arab, di negara-negara kawasan Teluk itu. Kenapa dibiarkan? Ya nanti senjata, perlengkapan dari pangkalan-pangkalan militer Amerika, namanya militer, peralatan militer itu kan sumber uang masuk nanti. Jadi akan dibayar oleh APBN Amerika ke perusahaan Trump untuk melengkapi pangkalan-pangkalan yang sudah dihancurkan Iran. Artinya Trump menyuruh Iran untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan tersebut karena perlindungannya hampir tak ada. Begitu juga Israel kan. Israel malahan diminta dia
untuk membom sebuah fasilitas kedubes Amerika di situ, di sebuah negara Qatar kalau nggak salah saya. Tujuannya memang bagi Israel adalah untuk memprovokasi serangan dari Iran. Padahal sebagian itu menurut data intelijen yang menyerang itu adalah Israel sendiri yang menyerang pangkalan Amerika dan kedubes Amerika. Kan lucu ini kan? Tapi dalam dunia ekonomi ini sah-sah saja kawan-kawan. Ada cuan di belakang itu, ada uang, ada dolar yang mengalir melimpah ruah di situ. Kawan-kawan bisa melihat logikanya sekarang kan? Jadi dengan bersikeras Trump menyuruh menurunkan pasukannya, memang akan diturunkan ke situ 2.500. Dia minta berteriak kepada negara lain. Spanyol sudah menolaknya untuk menambah pasukannya di situ kan. Dia cuma berani 2.500 untuk mengorbankan prajurit di situ. Itu akan perang berkecamuk di situ. Prajurit dia akan dihabisi di situ, senjata dia akan ditenggelamkan di situ. Dia bawa negara-negara lain, minta tolong kepada negara lain kan untuk dihabisi di situ. Akhirnya habis senjata kan, tambah lagi pasukan, tambah lagi senjata, beli lagi kepada dia. Sangat sederhana logika ekonomi si Trump ini. Dia punya rumah judi di Las Vegas, punya nightclub, semuanya adalah bisnis hitam. Cara berpikirnya adalah uang. Di balik semuanya itu adalah uang. Pertanyaannya, apakah benar-benar dia ingin menaklukkan Selat Hormuz sebenarnya? Ini belum tentu dia sebenarnya ingin menaklukkan kawan-kawan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan kalau katanya Trump ini ingin perangnya 2 minggu, 3 minggu, tidak. Dia pun ingin perang panjang ini. Ingin perang panjang dengan Iran. Kenapa begitu? Saya jelaskan dari segi intelijen ya. Kita lihat di sini adalah dari segi politik. Jadi perlu ada kemudian justifikasi terkait pengiriman boots on the ground tersebut. Bagaimana agar Donald Trump ini bisa tetap mempertahankan klausul-klausul dan alasan-alasan mengapa kemudian Amerika Serikat ini melakukan peperangan darat di sana. Nah, yang pertama kita lihat sebenarnya di sini Amerika Serikat kan banyak yang kemudian mengkritisi karena di awal sampai akhir strategic purpose-nya selalu berganti-ganti. Meskipun ya kita kembali lagi sebenarnya ke ultimate goal-nya, yaitu mengganti rezim yang ada di Iran gitu. Tetapi saat ini kemudian dari mulai itu sudah dieksplorasi semua pilihan, dari mulai kemudian alasan untuk mengamati senjata nuklir, menghapuskan senjata nuklir, alasan untuk kemudian bisa menghapuskan access of resistance, sampai kemudian alasan untuk Armageddon. Jadi ada alasan juga alat penggunaan narasi-narasi agama ya untuk menjustifikasi peperangan ini, yang mana it doesn't land well ke masyarakat Amerika Serikat gitu. Lalu yang terakhir dari segi sosial politik. Nah, ini yang cukup menarik karena ini masuk juga ke tataran cognitive warfare ya. Dan kita lihat sebenarnya yang perlu dicapai oleh Amerika Serikat itu adalah kemudian hearts and minds atau hati dan pikiran dari masyarakat neutral population. Yaitu dalam kasus ini adalah masyarakat Iran itu sendiri. Nah, sekarang sudah banyak beredar di sosial media ya narasi yang membenturkan antara kemudian masyarakat Iran yang pro dengan rezim Khamenei dan kemudian masyarakat Iran yang pro dengan Amerika Serikat dan yang kontra. Tetapi kemudian kemarin sebenarnya ada salah kalkulasi dari strategi dekapitasinya Amerika Serikat. Ketika kemudian Ali Khamenei ini terbunuh gitu, yang diharapkan oleh Amerika Serikat adalah kolaps pemerintahannya seperti Saddam Hussein, seperti Gaddafi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, ada perilaku rally around the flag. Jadi mereka malah semakin kuat, kohesinya semakin besar gitu. Jadi sekarang yang harus kita lihat adalah masyarakat yang kemudian karena Amerika Serikat sendiri justru malah makin bersatu gitu, bukannya malah kemudian terpecah-pecah gitu dari dari pemerintahnya. Gitu. Nah, yang kita lihat di sini apa yang kemudian bisa menyebabkan Amerika Serikat kemudian bisa menurunkan boots on the ground? Saya rasa memang sekarang mereka harus menyesuaikan strategi. Diperlukan, tetapi tadi ya sekali lagi mungkin saya juga sempat menyebutkan ketika sama Mbak Margareta sebelumnya, meskipun diperlukan, tetapi pertanyaannya apakah bisa untuk dipenuhi, gitu ya. Jadi pertanyaannya itu. Jadi sekarang Amerika Serikat memiliki beberapa pilihan strategis antara kemudian menerima negosiasi lanjut ke perundingan ceasefire yang pertama itu, lalu kemudian mengedepankan negative peace. Lalu yang kedua itu adalah mundur dari Timur Tengah secara total dari Iran, tetapi itu akan mencoreng namanya di dunia internasional dan di politik dalam negeri. Yang ketiga adalah terus melakukan eskalasi. Dan sepertinya apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan kemudian jajaran pimpinannya adalah yang ketiga ya, yaitu terus melakukan eskalasi. Saya jawab sekarang. Kenapa sebenarnya Trump tidak ingin sebenarnya menaklukkan Selat Hormuz?
Kenapa? Kalau Selat Hormuz dibebaskan oleh Amerika, kemudian negara-negara bisa lagi mengeluarkan gas dan minyak dari Timur Tengah itu, apa yang terjadi dengan perusahaan Trump? Perusahaan dia, LNG dia, tak ada lagi pembeli, bangkrut dia. Oke, kalau tidak lewat minyak dari Selat Hormuz, harga minyak di Amerika akan melonjak. Itu bukan urusan perusahaan pribadi dia, itu urusan APBN, urusan rakyat Amerika. Jadi, yang akan diterjunkan di sana, misalnya 2.000, 10.000 nanti, itu hanya umpan saja untuk membesarkan pabrik senjatanya, untuk membuat gasnya laku. Dan ini dia cerdik, kawan-kawan. Dia mau mengirim tentara ke sana itu. Ini kan sama kejadian dengan negara kita. Di Amerika itu jenderal-jenderalnya itu kebanyakan adalah anak-anak elit-elitnya. Senang. Kadang-kadang latihannya sedikit udah jadi jenderal saja kan, tak pernah bertempur sudah jadi jenderal. Nah, di sini ada sekretaris pertahanan dia, penasihat pertahanan militer dia lah itu. Anaknya sekarang sudah menjadi semacam perwira tinggi lah di Amerika itu kan. Kan banyak penolakan dari dalam untuk mengirim 2.500 satu kapal induk itu kan, marinir. Banyak penolakan. Dia panggil langsung. Ini terbukti pada waktu wawancara dengan jurnalis, sekretaris pertahanan ini dipanggil. Rupanya setelah itu ditanya jurnalis kembali. Kenapa? Karena untuk Trump memerintahkan anaknya untuk ikut dalam ke Selat Hormuz bersama marinir tersebut. Dan ini bukan satu orang yang diikutkan oleh Trump. Apa gunanya? Trump tahu ini anak-anak elit ini, anak-anak manja, takut berperang. Enggak seperti pasukan elit yang betul-betul dilatih. Kemudian dites betul-betul mentalnya bagus. Ini anak-anak manja yang bisa lulus tes tanpa latihan, mental-mental kerupuk, disuruh terjun ke sana. Artinya apa? Artinya apa? Kawan-kawan, kebijakan dia didukung. Tapi di sana, anak-anak itu akan dikorbankan. Licik kan? Hebat kan? Bukan licik, hebat kan? Artinya di sana memang pasukan itu sengaja untuk jadi umpan. Umpan itu kan dimakan oleh musuh untuk membesarkan pabrik senjata dia. Sedih ya dengan perang ini, tapi di sisi lain kita juga bersyukur karena kita melihat satu demonstrasi perang yang beyond imaginable ya. Bayangkan bagaimana Amerika mentarget satu sasaran di Teheran atau di Isfahan itu cukup dari California. Jadi dengan menggunakan AI, pemanduan jarak jauh, itu dengan target yang sangat presisi. Di sisi lain, Iran yang kapasitas internetnya tinggal sekitar 5%, juga bisa mentarget secara presisi target-target yang ada di Israel dan di kawasan-kawasan Teluk. Salah satunya tadi saya sampaikan, bahkan mereka menggunakan informan-informan dari TikToker ya, si Ethan Levons ini. Jadi dia buat konten TikTok, dia tunjukkan koordinatnya, dan begitu itu diupload di TikTok, selang 1-2 jam, targetnya diserang oleh Iran. Berarti kan Iran monitor juga nih TikTok dan media. Ini menurut saya luar biasa ya. Termasuk juga bagaimana Iran secara maksimal bisa mengaktifkan kantor beritanya ya. IRNA atau Iran News Agency, kantor berita resmi Iran itu, di X atau di Twitternya itu bahkan setiap 2 menit sekali posting. 2 menit sekali, ini dalam situasi perang ya. 2 menit sekali dia posting berita, 2 menit sekali dia posting film, 2 menit sekali dia posting video, dan hampir semua kedutaan-kedutaan Iran di seluruh dunia memainkan peran sebagai juru bicara, duta besar mereka sebagai juru bicara. Dan Menteri Luar Negeri Iran secara menakjubkan juga melayani interview media internasional, media CNN bahkan, sekelas CNN itu diberi akses untuk masuk ke Teheran, supaya bisa menceritakan kepada dunia betapa masyarakat Iran ini tidak takut dan tidak gentar dengan Amerika. Menurut saya ini sebuah perang yang sudah dipersiapkan lama oleh Iran. Tampaknya ini memang benar-benar sudah well prepared. Dan ini dibuktikan dengan dia mampu bertahan selama setidaknya 2 minggu ini ya, Prita ya. Jadi bertambah banyak korban, bertambah banyak negara yang ikut mengeroyok Iran nanti sama sekali tidak akan dimenangkan oleh Trump. Memang yang dikirimnya itu adalah boleh dikatakan tentara-tentara cacat semua. Itu anak-anak petinggi-petinggi semuanya itu dikirim ke sana. Yang masuk melalui orang dalam lah istilahnya kita kan, dikirim ke sana. Bagaimana akan menang? Ini logis. Tapi kebijakan Trump didukung. Begitu anak-anak elit ini, anak-anak manja ini gugur di sana, jelas dendam elit-elit politik di Amerika akan bertambah. Ditambah lagi pasukan ke sana.
tambah pasukan, udah kalah sama Iran. Trump tahu sekarang nih bahwa Iran itu sekarang dibantu oleh Rusia dan Cina. Sudah pasti tahu Trump itu. Betul, mampu bertahan selama 2 minggu dan ada info Mas Ridwan intelijen Barat bahwa baru-baru ini Iran dibantu oleh Rusia seperti memberikan informasi target-target pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dari Mas Ridwan sendiri sejauh mana sih Pak konfirmasi dari Rusia ini membantu Iran dalam perang ini? Ya, situasi ini selalu berbalik ya, berbanding terbalik begini. Orang yang menjadi musuh, enemy of my enemy is my friend, kan gitu. Musuh saya itu adalah teman saya, kan gitu. Jadi rivalitas dua negara besar, dua hegemoni dunia, yakni Rusia dan Amerika ini sudah berlangsung lama sekali ya. Kita tahu dulu di era Uni Soviet ada perang dingin, pertarungan antara CIA dan KGB waktu itu namanya. Bahkan pada saat itu sempat CIA melatih mujahidin Afghanistan tahun 90-an untuk melawan Rusia, lawan Soviet, melatih mereka dengan cara membuat bom, menggunakan peluncur rudal, peluncur granat, termasuk juga ada gerilyawan mujahidin yang berangkat dari Indonesia saat itu tahun 90-an ya ke Afghanistan untuk berperang melawan Uni Soviet dan dilatih oleh CIA. Nah, tampaknya ini sekarang berbalik. Sekarang tampaknya FSB Rusia dan SVR Rusia, ini dua badan intelijen Rusia, tampaknya kita melihat mereka melakukan dukungan tertutup terhadap Iran. Iran ini punya satu lembaga intelijen yang juga jago namanya VEVAK, ya, Kementerian Intelijennya ini. Dan tampaknya mereka juga mendapatkan suplai informasi dari Rusia dan mungkin juga Tiongkok. Artinya bisa dikonfirmasi ya Mas Ridwan ada peran sempat digunakan kan, teknologi drone Iran ini digunakan untuk menyerang di Ukraina. Jadi memang kerjasama mereka. Jikalau memang nanti Rusia resmi ataupun mengkonfirmasi dirinya bergabung dalam perang ini untuk membantu Iran, apa skenario yang paling berbahaya yang akan terjadi dalam perang ini, Mas Ridwan? Ya, kalau mengutip pernyataan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, Presiden RI ke-6, itu beliau dalam salah satu wawancara media mengatakan bahwa memang di antara negara-negara besar. Baik, Mas Ridwan, tadi kembali ke strategi yang pertama oleh Amerika Serikat bahwa mereka mengirimkan 2.500 marinir dan apakah ini merupakan sinyal mereka mengirimkan pasukan tersebut untuk perang darat ke Iran atau seperti apa? Ya, tampaknya begitu, Prita. Memang tampaknya strategi darat akan diambil oleh Trump karena operasi udaranya gagal ya. Gagal dalam artian begini, gagal dalam artian tidak berhasil mengambil alih pemerintahan Iran menjadi pro-Amerika. Itu kan yang ditunggu-tunggu mereka kan. Mereka ini misalnya mentargetkan Asyahid Ayatullah Ali Khamenei supaya ada pengganti yang pro-Amerika. Itu target awalnya Trump. Tetapi ternyata penggantinya adalah putra keduanya Ayatullah Khamenei yang makin radikal dan makin anti-Amerika. Jadi target mereka gagal. Nah, supaya target mereka berhasil, maka mereka harus on ground. Mereka harus masuk menguasai istana presidenan Iran, menguasai gedung-gedung strategis Iran, menguasai seluruh markas militer Iran. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara on ground. Tetapi tidak mudah. Kenapa? Karena IRGC itu sudah terlatih puluhan tahun mereka melakukan taktik perang infanteri gerilya. Mereka menguasai medannya, mereka menguasai lorong-lorong bawah tanahnya, mereka mempunyai ranjau-ranjau darat, mereka mempunyai milisi-milisi, ada milisi Basij namanya, itu sangat terkenal, milisi yang sangat aktif. Kemudian rakyatnya juga melakukan perlawanan secara mandiri dan mereka memang sudah terdoktrin sejak kecil, sejak anak-anak barangkali terdoktrin untuk tidak takluk terhadap dominasi Amerika. Kita tahu bahwa Iran ini sudah diembargo sejak 1980
Jadi kira-kira adalah orang-orang itu sekarang ini hidup dalam 45 tahun ya, sekitar 45 tahun hidup dalam embargo. Tetapi ternyata walaupun di embargo selama 45 tahun, mereka bisa menciptakan berbagai macam teknologi, termasuk menciptakan rudal-rudal hipersonik. Ya. Bayangkan ada rudal Fatah 2 yang dia diklaim kecepatannya itu 10 Mach atau 10 kecepatan suara. Ini kan berarti sekitar 20.000 km per jam. Kalau ditembakkan dari Tabriz di tengah Iran, itu sampai ke Tel Aviv cuma kurang dari 10 menit. Dan dia mempunyai multi warhead ya. Multi warhead itu maksudnya begitu masuk udaranya Israel, rudal intinya meledak, tetapi keluar rudal-rudal kecil-kecil sekitar 50 sampai 70 rudal kecil yang kemudian menyebar gitu. Nah, ini kan bayangkan ini dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan yang berada dalam embargo selama 45 tahun. Jadi tadi kembali ke pertanyaan awal kita, tampaknya ini strategi yang akan diambil ground invasion dengan menggunakan marinir di depan ya, marinir Amerika Serikat. Jika Kalau kita berbicara dari pihak intelijen Iran, apakah Iran tahu ini hanya kepentingan pribadi dari Trump? Sangat tahu sekali. Data intelijen menyatakan begitu. Ada pabrik senjata, ada pabrik LNG didirikan oleh Trump yang rugi kemarin-kemarin, sekarang untung. Berarti ini kepentingan Trump sendiri. Dan dalam hal ini bukan dengan Amerika sebenarnya bermusuhan Iran ini. Iran sudah tahu. Makanya dia sekarang terang-terangan membawa Cina ke dalam arena tersebut. Dan dia menyatakan, boleh begitu Trump ingin mengirim pasukannya ke Selat Hormuz, dia nyatakan boleh sekarang pesawat kapal lewat, tapi bayar pakai yuan. Kok tidak pakai mata uang dia kan? Pakai yuan, berarti dia memasukkan Cina, betul-betul sudah mengatakan, ini Cina ada di belakang saya ini. Hei Amerika, tinggal kau jatuhkan itu Trump. Masalah yuan, masalah dolar ini, masalah rupiah sama kitanya, hanya masalah sepele sebenarnya. Dah lewatlah, tapi bayar denda pakai yuan. Artinya di sini dia berusaha meng-cancel. Jangan kirim pasukan ke sini. Sebenarnya ini masalah uangnya itu, masalah dolar. Tapi kan Trump sudah sumber ini untuk mengirim ke sini. Dengan ini bisa-bisa Kongres nantinya akan meminta Trump untuk tidak mengirim pasukannya ke Selat Hormuz. Dan Iran pun mengatakan bahwa ini ada ranjau 8.000 ini sudah saya tanam di Selat Hormuz. Ranjaunya bukan ranjau yang kuno. Ranjaunya itu bisa mendeteksi, bisa diremote seperti drone. Mana yang jadi target, mana yang tidak. Ini kan kalaupun dikirim ke Selat Hormuz percuma. Ini sudah bisa dilewatkan, tapi pakai yuan saja. Jangan kalian untungkan lagi Trump, hei rakyat Amerika. Kan begitu sebenarnya yang dilakukan oleh Iran saat ini dengan menyatakan hal itu dan menyatakan ke publik bahwa ini hanya kepentingan Trump. Kami tak masalah dengan rakyat Amerika. Sesederhana itu. Kami masalah dengan Trump dan Israel. Makanya yang diserang oleh Iran kan Israel. Nah, ini seberapa besar probabilitas boots on the ground ini terjadi dalam konflik Timur Tengah ini, Mbak? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini saya juga tidak bisa memastikan secara pasti, tetapi ini kita bicara dari analisis teori ya, yang kemudian kita terapkan ke dalam konteks apa yang terjadi di antara Iran, Israel, dan kemudian Amerika Serikat. Kalau kita lihat di sini, sesuai dengan matriks payoff dari asymmetric warfare, sudah hampir pasti kalau Amerika Serikat melanjutkan direct attack ini melalui siege warfare, maka kemudian yang rugi akan Amerika Serikat. Karena selain kemudian kita tahu bahwa kemudian Iran ini berusaha untuk melakukan peperangan jangka panjang, yang mana harganya sangat mahal kalau Amerika Serikat tetap melakukan fase serangan seperti ini, fase gelombang serangan seperti ini. Tetapi juga kalau kita lihat di sini, Amerika Serikat akan kesulitan dalam memanage tadi ya pendapat masyarakatnya. Juga kemudian Amerika Serikat ini akan lama-kelamaan habis resource-nya. Ada strategi yang namanya resource trap ya, yang dilakukan oleh Iran saat ini, menghadapkan tadi drone-drone murah dan kemudian alat-alat militer yang istilahnya tidak terlalu sophisticated tapi kemudian efektif dihadapkan dengan kemudian alat perang Amerika Serikat yang sebenarnya secara harga sangat mahal. Karena pertama industrinya kemudian dia markup harganya gila-gilaan, pertama itu. Yang kedua adalah kemudian rata-rata senjata Amerika Serikat dan Israel ini dibangun untuk tujuan show off sebenarnya. Karena perspektifnya ini masih tersisa dari perang dingin, bahwa
baik itu interceptor, lalu kemudian misal ya, yang kemudian diproduksi oleh AS itu adalah sesuatu yang kemudian sangat mahal dan bisa meningkatkan pride negara. Berbeda dengan Iran yang saat ini kemudian persenjataannya itu memang diproduksi untuk tujuan efisiensi gitu. Jadi ini ada perubahan perspektif ya dan landscape terkait bagaimana kita memandang industri persenjataan juga di sini gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya kita lihat bahwa kalau ditanya kemungkinan boots on the ground di sini, saya kira menurut teori seharusnya Amerika melakukan itu. Tetapi sekali lagi perlu dibandingkan dengan kemampuan untuk melakukannya, itu mungkin yang Amerika Serikat sekarang perlu atasi karena resiko untuk menurunkan boots on the ground itu tinggi dan kemudian biayanya juga pasti tidak akan murah serta tadi ya cost dari politiknya juga pasti akan tinggi sekali untuk kepemimpinan Trump dan Partai Republikan ke depan. Saya rasa sebenarnya ini ada perubahan ya antara apa yang terjadi di perang 12 hari di tahun 2025 dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau untuk yang di perang 12 hari itu memang Amerika Serikat cukup terseret dengan Iran gitu. Cukup terseret dengan Israel untuk menyerang Iran. Jadi yang kita lihat adalah sebenarnya saat itu Iran ini berusaha untuk kemudian membela Hamas ya sebagai salah satu dari proksi di Axis of Resistance yang dikepalai oleh Iran ini. Nah, pesan yang kemudian berusaha untuk disampaikan oleh Israel itu simple, jangan ikut campur dengan urusan Israel, gitu ya. Dan kemudian Israel ini mengakui bahwa Iran ini merupakan salah satu kekuatan yang kemudian bisa menyaingi ya kekuatannya Israel di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah ini sifatnya kemudian dia merupakan region ya yang memiliki multiple hegemon sebenarnya, termasuk misalnya Arab Saudi. Tetapi Arab Saudi kan karakteristiknya lebih friendly ke Amerika Serikat ya dan merupakan allies dari Amerika Serikat. Nah, kemudian Amerika Serikat ini baru kemudian bergabung ke dalam operasi tersebut di tengah-tengah. Nah, tetapi kemudian ketika kita lihat pola yang kemudian terjadi di tahun 2026 ini agak berbeda karena Amerika Serikat. Ya, serangan ini langsung bersama-sama antara Amerika dan Israel. Ingat, data intelijen menyatakan Israel akan membiayai pemilihan Trump untuk periode berikutnya. Rumornya begitu. Data intelijen itu ada A1, A2, A3. Bisa A1, bisa A2, A3. Dan juga data ini data A1 bahwa Arab Saudi memberikan investasi kepada menantu Trump sebesar 30 triliun dolar. Bukan 30 triliun dolar, sebesar 3 miliar dolar. Investasi ke menantunya. Di situ bisa kita lihat apa sebenarnya. Arab Saudi ini adalah negara yang sangat berseberangan dengan Iran. Israel juga. Berarti ini ada semacam sogokan. Dan kebetulan Trump juga punya niat. Ada pabrik senjata di sana. Ada LNG yang tidak laku. Digodoklah itu sebuah orkestrasi dari setahun yang lalu. Bagaimana caranya? Dan dia sudah memprediksi Selat Hormuz akan ditutup oleh Iran. Sudah pasti. Dan pangkalan-pangkalan militernya itu akan dihancurkan oleh Iran. Dan tidak perlu dilindungi oleh Trump. Karena memang tak ada perlindungan di situ. Dan Israel akan diserang habis-habisan juga oleh Iran. Dan Israel akan memerlukan senjata juga. Bantuan untuk Israel adalah dari APBN Amerika. Tapi senjatanya itu dibeli ke pabriknya Trump. Pabriknya Trump. Ini sama kejadiannya seperti begini, kawan-kawan. Ada yang ikut board of fish dari negara Konoha yang bayar 1 miliar dolar kan? 1 miliar dolar itu banyak itu untuk negara Konoha. Dan kabar-kabarnya akan dibuat bangunan di Amerika menyaingi gedung PBB. Dan yang memborongnya itu lagi-lagi menantunya Trump. Luar biasa. Dan ada 8.000 tentara nanti yang akan kita sumbang di kita. Negara Konoha juga menyumbangkan negara banyak. Konoha 1, Konoha 2, Konoha 3. 8.000 tentara, sementara dia akan mengirim katanya 2.500 tentara di situ. Habis sudah, 2.500 kirim lagi. Oh, dia tidak mau tentara dia. Karena sudah dimaki-maki dia di dalam negeri kan. Korbankan putra-putrinya. Lebih bagus tentara-tentara ini dengan alasan apapun. Sama juga alasan dia mengirim tentara Konoha itu ke sana. Sama juga alasan dia menyerang Iran ini tidak logis. Tapi harus. Kalau tidak ikut berarti tidak berteman dengan dia kan. 8.000 tentara Konoha bisa-bisa jadi sate dibuat oleh Iran di Selat Hormuz. Dan kenapa saya mengatakan tadi perang ini akan dibuat panjang oleh Trump? Lah, kawan-kawan tak mengerti juga, atau saya yang tidak mengerti, kurang jelas. Begini, semakin panjang perang itu, Trump tidak akan mau menaklukkan Selat Hormuz itu. Dia hanya membuang orang, membuang prajuritnya ke sana, membuang senjata di sana untuk dibeli kepada dia lagi. Itu kuncinya. Dia akan biarkan terus. Dia akan biarkan terus
Perang di situ, perang santai-santai seperti Ukraina dengan Rusia. Itu masalah percobaan senjata, menghabiskan senjata-senjata. Dia sudah bikin senjata banyak ini, tidak terjual. Di mana lagi dijual senjata dia itu? Tidak perlu. Itu banyak dibuang. Makanya dia dirikan board office, minta bantuan. Karena Iran sudah mengancam Gaza. Kita mempertahankan kedamaian di Gaza. Ada yang 8.000, ada 10.000 mengirim nanti ke sana kan? Dikirim bukan ke Gaza, ke Selat Hormuz. Untuk jadi tape di situ. Bisa jadi. Dan ini kan sudah dipersiapkan matang ini. Dari setahun yang lalu. Dirikan board office, serang Venezuela. Semuanya begitu. Di belakang-belakang itu adalah keterusan bisnis dia. Pertanyaan lagi, kenapa harus panjang perangnya? Saya jawab dulu nanti. Kenapa harus panjang perangnya itu? Kalaulah mau Trump ini sekarang hanya dijentikkan tangannya itu, besok pagi itu Iran itu kolaps itu. Gampang sama dia. Banyak kok bom nuklir itu sekarang udah kecil-kecil dibikin. Radiasinya itu kan bisa di sekitar situ saja. Gampang. Itu kalau memang mau menaklukkan seperti menaklukkan Hiroshima dan Nagasaki. Gampang. Pemimpin Iran itu sama dengan pemimpin Jepang pada waktu yang lalu. Itu dikuasai oleh dunia intelijen. Pertanyaannya, kenapa dulunya Amerika tidak membom kaisarnya Jepang Hirohito itu? Membunuh seperti membunuh Khomeini. Karena mereka tahu kaisar itu sangat mencintai rakyatnya. Kalau kaisarnya dibunuh, perang akan panjang itu. Seluruh penduduk Jepang itu melawan nantinya ke sekutu. Cara paling gampang adalah membom rakyatnya. Kaisarnya kasihan, rakyatnya mati gara-gara dia mempertahankan, tidak mau menyerah. Akhirnya dia menyerah tanpa syarat. Karena dia cinta rakyatnya. Belajar dari situ, Trump membunuh Khomeini. Khomeini ini dan ulama-ulamanya di situ, Ayatullah itu sangat mencintai umatnya. Sangat mencintai umatnya. Makanya dibunuh Khomeini agar perang ini panjang. Kemarahan itu meledak-ledak. Semakin besar kemarahan, semakin banyak uang mengalir ke perusahaan pribadinya. Coba kita bayangkan sekarang, di KOM itu saja misalnya sedang ramai orang sholat Jumat. Kalau kawan-kawan pernah melihat di Iran itu, di media sosial, kalau sholat Jumat itu kan satu tempat biasanya itu. Kalau di kota KOM itu jutaan orang sholat Jumat di situ mendengarkan khotbahnya Ayatullah itu. Di bom situ selesai kan? Nah, kalau sudah di bom situ 2 kali 3 kali, pemimpin tertingginya ini kan kasihan sama umatnya. Memang umatnya itu mungkin mati syahid, tapi dia kasihan gara-gara dia tidak mau mengikuti sedikit arahan dari Amerika, arahan dari Trump. Tapi ini kan kebalikan dibuat oleh Trump. Kebalikan ini sengaja supaya perang panjang. Sangat gampang sama Trump kan? Panjang. Minimal perang ini logikanya begini kawan-kawan, supaya lebih jelas. Amerika itu punya pasukan tentara itu hampir 5 juta atau 10 juta itu. Tentara 1 juta diterjunkan di kota Teheran itu selesai itu Teheran itu, atau 5 juta lah tentara dia ya, garda-garda Republik semuanya itu hampir sekitar 15 juta orang, 3 juta orangnya diturunkan di situ, selesai itu. Lebih besar penduduk tentara yang dikirim oleh Trump daripada penduduk Teheran itu, karena kita tahu penduduk Teheran itu, penduduk ibu kotanya itu tak akan kemana-mana itu, selesai dikuasai itu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan Trump? Ada motif ekonomi di situ. Minimal untuk memperpanjang perang. Kemudian kalau panjang perang itu, ada satu lagi sebenarnya. Kalau memang ingin menaklukkan nanti, Trump itu adalah di akhir periode dia menjadi presiden. Dia di akhir periode dia jadi presiden itu adalah tahun 2028. Sekarang ini ada pemilihan paruh waktu. Anggota Kongres dipilih kembali 2 tahun di bulan November atau Oktober ini. Di tahun 2026 ini. Kalau seandainya Partai Demokrat yang menang, Trump ini kan Partai Republik, Partai Demokrat yang menang, ini bisa-bisa Trump diimpeach gara-gara atau dimaskulkan gara-gara perang dengan Iran ini. Trump ingin memperpanjang perang dulu minimal sampai akhir jabatan dia. Kenapa begitu? Karena dengan perang panjang ini dia punya alasan untuk menunda pemilihan anggota Kongres. Itu sebenarnya tujuan dari Amerika atau Trump memperpanjang perang ini. Tapi sayangnya dengan cara begitu, bisa-bisa Amerika hancur secara ekonomi nanti. Karena di dalam negerinya babak belur gara-gara seperti kita juga. Kepentingan oligarki seperti Trump ini, oligarki pegang itu, perampok duit negara menjadi presiden, itu berbahaya. Kita bisa melihat hampir seperti itu juga dengan negara kita kan. Pengusaha menjadi presiden, menjadi penjabat, dia berdagang dengan rakyatnya. Trump ini kan berdagang dengan rakyatnya. Dan ada di negara Konoha yang mengikuti gaya Trump juga kan. Kira-kira seperti itu keterangannya sedikit kawan-kawan. Dan saat ini memang Iran sudah menang. Cuma yang saya katakan dari judulnya tadi itu, Trump masuk ke lubang neraka itu. Di akhir jabatan dia, kalau dia menyerang Iran, dia sudah katakan ini Cina. Yang tergeser adalah Cina. Ini tak akan pernah bisa dilakukan oleh
oleh Amerika. Ada bom atom di situ, ada bom nuklir di situ. Siapa yang akan hancur nanti? Itu pertanyaan kawan-kawan. Kenapa saya katakan ada yang jadi korban Trump nanti? Korban Trump itu adalah Israel. Saya yakin itu. Itulah korbannya. Amerika tidak korban apa-apa. Paling-paling krisis ekonomi. Iran juga begitu. Yang korban terakhirnya itu adalah Israel. Karena Israel yang meminta sekali Trump untuk menyerang tanpa alasan ke Iran. Oke, terima kasih.